Sempat Akhirnya dari sini kita ketahui, si nenek hampir keceplosan kalau dia tak pernah jati Kristen. kan waktu masuk situ kan saya bilang, saya itu nggak pernah jadi orang bukan nggak pernah jadi orang bukan nggak pernah jadi orang bukan waktu masuk situ. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini mari kita membahas tentang nenek mu'alaf ya. Dimana teman-teman sekalian, nenek ini dia mengaku sebagai seorang mu'alaf yang pernah menjadi pejabat besar ya di sebuah gereja di Surabaya. Gereja besar sekali gitu ya. Dia menghafal jumlah supir, jumlah satpam, jumlah AC gitu ya. Dan ketika ditanya tahun berapa dia mulai kerja jadi pejabat besar di sebuah gereja, lupa, dia tidak ingat lagi ya. Padahal yang gajinya pun yang 300.000 uang sapunya itu dia ingat, tapi ketika ditanya tahun berapa itu dia lupa. Kemudian teman-teman sekalian, di channel Muslim tersebut dia mengupload video nenek ini, itu sudah ditonton hampir 500.000 orang teman-teman sekalian ya. Semuanya mereka lakukan ya untuk apa? Membanggakan para mu'alaf ya. Ternyata teman-teman sekalian, nenek ini bukan seorang mu'alaf, tetapi dia adalah muslim sejak kecil, keluarganya pun muslim ya. Oleh karenanya saya mengajak kita langsung untuk menonton videonya berikut ini. Gereja Surabaya, gereja besar. Satpamnya aja 6, sopirnya 4, kan termasuk gereja besar. Saya bekerja di situ, kepala rumah tangga. Iya, jadi ngurusin apa itu sopir-sopir yang mau ditugaskan kemana-kemana itu saya juga. Terus kalau AC-AC itu rusak, saya yang manggil itu. Pokoknya AC-nya aja 54. Waktu itu saya kerja keras, tapi rasanya saya kok gaji awal saya tahun itu 300.000. Ya, teman-teman sekalian, apa yang saya katakan tadi bahwa dia ini bukan seorang mu'alaf, tapi dia hanya seorang pekerja yang dipekerjakan di sebuah gereja di Surabaya, teman-teman sekalian. Entah itu di gereja Katolik ya, karena menurut dia katanya tadi itu ada foto-foto Tuhan Yesus, ada patung Tuhan Yesus di dalam gereja. Karena itu bukan Kristen Protestan. Ya, karena di gereja-gereja Kristen Protestan itu Anda tidak akan dapatkan itu foto-foto Yesus di dalamnya ya. Kemudian patung Yesus, patung Bunda Maria, ya gambar Bunda Maria, itu Anda tidak akan dapatkan di Kristen Protestan ya. Jadi kebanyakan itu di gereja Katolik. Nah, bisa jadi dia bekerja di gereja Katolik di Surabaya. Nah, teman-teman sekalian, yang saya mau komentari di sini, ketika dia katakan bahwa dia menjabat sebagai kepala rumah tangga, ya, jadi tidak ada di dalam gereja itu tidak ada jabatan kepala rumah tangga gitu ya. Dan tidak ada istilah yang namanya pejabat besar di sebuah gereja gitu ya. Tapi yang ada adalah pendeta, pastor gitu, biarawati, kemudian suster-suster gitu ya. Diaken gereja, para penatua, para majelis. Ya, itu yang ada. Pejabat besar itu tidak digunakan, tidak dipakai istilah itu. Dari sini saja kita udah tahu bahwa nenek ini sedang berbohong. Kemudian teman-teman sekalian, dia katakan bahwasanya dia kepala rumah tangga untuk mengatur-ngatur para supir gitu ya. Kemudian dia ngatur juga perbaikan AC gitu. Dihafal AC-nya sampai 53 gitu. Oke, silakan, tidak masalah dengan itu. Tapi ketika dia mengatakan bahwa dia sebagai kepala rumah tangga, tugasnya, jabatannya
jabatannya di gereja tersebut adalah kepala rumah tangga. Ini adalah kebohongannya teman-teman sekalian. Disinilah terungkap siapa si nenek sebenarnya. Dia hanya seorang muslim yang bekerja sebagai tukang sapu di sebuah gereja. Dia tidak pernah menjadi Kristen dan dia bukan Kristen sejak lahir. Jadi channel yang memposting bahwa nenek adalah seorang mualaf yang berpindah ke agama Islam, ya, dia masuk ke agama Islam, dia Kristen pindah ke agama Islam, itu adalah pembohong besar. Itu tidak betul teman-teman sekalian. Dia sedang menebarkan kebohongan di publik, ya. Tuh. Oke, kita akan lanjutkan teman-teman sekalian karena video berikutnya akan lebih lucu lagi. Oleh karenanya, lihat video berikut ini. Tahun berapa itu? 90-an? 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 Enggak. Atau 80-an? Enggak, 90 berapa ya, tahun berapa itu? Bukan, 70 70-an aja. berapa itu? Ha? Ukuran karatus waktu itu berapa? Pada waktu itu 300 itu emas 40 ribu. Saya kan waktu masuk situ kan saya bilang, saya itu nggak pernah jadi orang Ya, teman-teman sekalian, bayangkan ya. Tadi dia menghafal berapa supir, berapa satpam, berapa jumlah AC gitu ya. Dan juga gajinya dia tidak lupa 300 ribu. Ya. Tetapi ketika ditanyakan tahun berapa dia bekerja di gereja tersebut sebagai pejabat besar dan sebagai kepala rumah tangga di sebuah gereja di Surabaya itu, dia tidak ingat. Oh, tahun 90, tahun 80, tahun 73, berapa itu? 70 gitu ya. AIU saya kayak orang baru berbicara teman-teman sekalian, baru anak-anak yang sedang berbicara gitu, lagi belajar untuk mengucapkan ma papa ya, kakak gitu ya. Sulit untuk dia bicara. Tapi ketika dia bicara tentang kebohongan, dia adalah seorang Kristen dulu, dia orang yang taat, banyak berdoa, ya, di patung Tuhan Yesus dia berdoa, di gambar-gambar Tuhan Yesus dia berdoa, lancar dia ngomong. Tapi ketika ditanyakan masalah tahun berapa dia bekerja, tidak bisa menunjukkan gitu. Bahkan nama gereja ketika ditanyakan, pastinya mungkin dia tidak tahu nama gereja di mana dia bekerja. Ya, nah jadi teman-teman sekalian, terakhir kalimat terakhirnya dia katakan bahwa saya itu tidak pernah jadi Kristen. Bukan, kan hampir kejeblosan tuh, bahwa dia itu bukan Kristen, tidak pernah jadi Kristen sebelumnya. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh nenek ini teman-teman sekalian adalah sesuatu yang sangat memojokkan iman kekristenan teman-teman sekalian. Memang ya, menurut dia mungkin bagus ya, itu adalah hal yang menguntungkan. Ya, dan terlebih yang sedang membuat video, ya, itu akan mendatangkan keberuntungan bagi mereka. Selain mereka mempromosikan agama mereka, bahwa mereka memiliki agama yang sempurna tanpa cacat, ya. Ya, saya ketawa di situ teman-teman sekalian kalau bilang agama sempurna gitu. Karena kalau kita bilang agama sempurna seharusnya kan tidak berpatokan dari kitab suci Alkitab, tapi kita melihat para ustadz ketika berbicara itu tetap membahas Alkitab. Kesempurnaan daripada Al-Quran tidak bisa disempurnakan tanpa ada Alkitab gitu, ya. Padahal katanya sempurna, tidak bergantungan dengan apapun, karena itulah wahyu Allah sepenuhnya gitu. Tetapi masih mencari pembenaran di Alkitab, ya, dan membusuk-busukan, menjelekkan kitab suci agama lain, ya. Makanya saya ketawa kalau dibilang agama sempurna. Kemudian jika agama sempurna, kok agama sempurna bisa jadi batu sandungan bagi gereja gitu ya, tolak pendirian gereja dan macam-macam gitu, ya, tolak kekristenan, benci dengan orang Kristen gitu. Ya, saya juga heran dengan itu teman-teman sekalian. Memang hanya oknum-oknum yang melakukan itu. Tetapi ya secara garis besar kita katakan bahwa ya itu Islam karena mereka beragama Islam. Ya kan? Memang oknum. Ya, tapi mereka beragama Islam, ya. Oke, teman-teman sekalian, termasuklah nenek ini. Oknum yang melakukan kebohongan ini adalah oknum, yaitu nenek tua yang sudah bau tanah. Tetapi dia beragama Islam. Ya, bagaimanapun kita katakan bahwa dia Islam. Gitu. Dan apalagi yang punya channel yang memposting kebohongan ini. Jadi orang di luar sana akan menilai, oh ini agama takiyah, ini agama yang penuh dengan dusta, kebohongan, ya. Karena di Alkitab diajarkan bahwa dusta itu adalah iblis, berasal daripada iblis. Dan iblis adalah bapa dari segala pendusta.
Jadi kalau ada kebohongan-kebohongan dari si nenek ini, itu semua berasal daripada iblis. Secara tidak langsung, dia dikuasai oleh iblis untuk melakukan sebuah kebohongan dan untuk menjelekkan kekristenan. Sekali lagi teman-teman sekalian, nenek ini tidak pernah menjadi Kristen. Dia hanya tukang sapu di gereja. Dan banyak di gereja-gereja di kota besar teman-teman sekalian, termasuk kalau di Surabaya itu, ada yang muslim-muslim tukang pembersih gereja, ya, sebagai cleaning service teman-teman sekalian. Sebagai cleaning service, bahkan mereka tidur di samping gereja kadangkala, karena mereka tidak punya tempat tinggal, dan mereka dibiayai oleh gereja, dikasih makan oleh gereja. Ya, itu sudah hal biasa. Gitu. Mereka beragama muslim dan mereka tidak pernah dipaksakan untuk masuk Kristen. Itu tergantung mereka dong. Tidak ada paksaan kok dalam Kristen. Gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, mari kita harus teliti ya. Jangan sampai kita dibodoh-bodohi oleh mereka yang apologet daripada muslim ini teman-teman sekalian ya. Polemikus muslim yang terus merongrong kekristenan, mengganggu kekristenan, menjelekkan dan memfitnah, menuduh kekristenan. Ya, ini yang mereka lakukan dan itu memang sudah alkitabiah bahwa di hari-hari terakhir akan muncul pengejek-pengejek, akan muncul guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu dan nabi palsu. Sudah jelas nabi palsu sudah banyak sekali, karena tidak ada nabi selain daripada setelah Yohanes Pembaptis ya, dan Tuhan Yesus Kristus yang juga kita anggap sebagai nabi. Dia sebagai imam, dia sebagai guru, dia sebagai tuan, dia sebagai Tuhan dan Allah. Dia adalah penasehat ajaib, Bapa yang kekal, yang patuh untuk kita sembah dan muliakan untuk selama-lamanya. Di dalam kekristenan tidak boleh berdusta, ya. Terserah seperti nenek tadi, sesuai dengan agama yang dianutnya, terserah kalau diperbolehkan atau tidak, ya. Dan saya percaya teman-teman sekalian, tentu yang ulama-ulama yang paham tentang Islam pastinya tidak mengizinkan juga untuk berdusta seperti dilakukan oleh nenek ini. Tapi apa yang boleh buat teman-teman sekalian? Orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum tertentu, mereka buat segala macam cara untuk apa? Menghancurkan dan membuat ketidakharmonisan antara umat beragama yang ada di Indonesia ini. Oleh karenanya, jauhkanlah mereka itu, jangan dekat dengan mereka, karena mereka adalah si perusak. Oke teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Biarlah menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.